Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya presentasikan pengabdian masyarakat yang kita lakukan, yang saya lakukan bersama Asroni dan seorang mahasiswa Pascal Paliplasa, mahasiswa dari Prodi TI, di Desa Cawas, Kabupaten Klaten. Nah, ini saya cari screen dulu. Oke. Nah, ya jadi tema atau judul pengabdian masyarakat kita adalah pengembangan aplikasi Android untuk pengelolaan kegiatan donor darah di paguyuban donor darah Cawas. Jadi sini kita akan membuat aplikasi mobile ya, berbasis Android yang akan digunakan untuk mengelola kegiatan para relawan donor darah di sebuah paguyuban. Nah, apa yang melatar belakangi dari kegiatan ini ya? Jadi di paguyuban donor darah yang bernama Konco Donor di Cawas itu memiliki ratusan relawan yang belum terdokumentasi atau belum memiliki basis datanya pendonornya, sehingga tahu ya, atau mereka tidak tahu siapa yang saat ini siapa yang baru saja donor, artinya belum bisa donor lagi, atau siapa yang sudah siap dan seterusnya, itu kita tidak bisa diketahui. Kemudian yang kedua, juga seringkali pemahaman terhadap syarat-syarat dasar dari pendonor itu tidak dipahami, sehingga mereka hanya merasa badannya sehat, jasmani rohani, kemudian datang gitu ya, datang untuk diambil darahnya, ternyata mereka tidak memenuhi syarat karena habis minum obat gitu kan, minum obat bebas, habis vaksin, ataupun yang wanita mungkin sedang menyusui atau sedang menstruasi. Jadi pemahaman terhadap persyaratan donor darah ini perlu kita sampaikan juga dalam aplikasi ini. Oke, ya. Nah, sehingga dari masalah-masalah yang latar belakang ini, maka kita tawarkan untuk kita kembangkan sebuah aplikasi sederhana ya, aplikasi Android sederhana yang digunakan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Ya. Nah, kemudian bagaimana metode dari kita pengabdian? Ada dari lima langkah ya. Dalam pengabdian ini metodenya yang pertama adalah kita persiapan kebutuhan sistem, ya. Kemudian yang kedua adalah perencanaan aplikasi, kita merancang aplikasinya di sini. Yang ketiga kita bangun, yang kita kembangkan aplikasinya dan kita uji. Dan keempat kita latih mereka untuk menggunakannya, gitu ya, install dan menggunakannya. Kemudian kita evaluasi, gitu ya. Nah, yang pertama persiapan kebutuhan sistem. Pada langkah ini kita datang ke sana, kita lakukan diskusi ya, kita lakukan pembicaraan dengan para pengurus. Nah, untuk menyepakati ya, untuk menyepakati hal-hal yang dibutuhkan gitu ya. Jadi supaya tidak terlalu lebar, tidak terlalu besar gitu kan. Yang kita urusi juga jangan terlalu kecil gitu ya. Sehingga intinya saja apa yang kita perlukan. Nah, di sini ada dua hal yang kita sepakati ya. Yang pertama adalah kita akan membuat basis data bagi para relawan donor darah. Jadi para pendonor ini datanya akan kita simpan dalam sebuah remote database gitu ya. Nah, sehingga nanti kita akan sewa sebuah server gitu ya, sewa servernya dan kita bayar per tahun. Yang pertama yang kita sepakati. Yang kedua yang sepakati adalah bahwa aplikasi ini akan dibuat dalam dua bentuk. Kenapa kok dua bentuk gitu kan? Yang pertama adalah aplikasi yang berbasis mobile atau dalam hal ini adalah Android gitu kan. Ini kita nanti yang akan kita buat dan kita install di dalam handphone dari para relawan donor darah itu. Yang kedua adalah yang berbentuk web based. Kenapa kita buat web based? Karena ya bisa jadi ada pendonor itu yang tidak menggunakan handphone sehingga datanya tetap bisa kita data dan kita kelola. Gitu ya. Kemudian juga kalau ada kesalahan-kesalahan datanya supaya kita bisa mengupdate di dalam yang versi web ini. Ini dalam tahap persiapan. Jadi ada dua hal yang kita sepakati ini. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita sepakati hal-hal itu, maka kita bawa ke lab
teknologi informasi, kemudian kita rancang basis datanya ini ya, ada 4 buah tabel di sini yang digunakan. Yang pertama adalah tabel users, ini digunakan untuk admin dari pengelola webnya, pengelola datanya. Kemudian user ini adalah untuk registrasi dari para relawan donor darah. Kemudian pendonornya data-data para relawan donor darah. Kemudian syarat ini adalah data untuk syarat-syarat umum bagi seorang pendonor ini ya. Nah, setelah kita rancang base datanya ini ya, kemudian setelah kita sewa sebuah server ya, kemudian kita lakukan pengembangan ya, pengembangan dan pengujian dari aplikasinya. Nah, ini bisa kita lihat langsung ya. Yang pertama adalah berbasis web, berbasis web. Nah, ini ya. Oke, ini saya. Nah, kalau kita masuk ke yang berbasis web, maka kita akan disodori di sini ya. Disodori pertama adalah halaman login ya. Selamat datang di website donor darah, ini digunakan untuk mengelola datanya. Kita masuk sebagai admin. Nah, kita masuk ke dashboard di sini ya. Ada 2 buah menu, yaitu registrasi untuk daftar ya, dan data donor darah. Ya. Nah, data registrasi ini adalah digunakan untuk user sama password dari para pendonor ya, untuk masuk ke aplikasi donor darah. Jadi username-nya ini adalah NIK dari para relawan, kemudian password-nya password mereka sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, dan untuk data para relawan donor darahnya ini ya. Jadi ini sudah dipakai ya, namun sambil jalan ini belum banyak yang install ya, karena sambil kita lakukan pelatihan-pelatihan gitu ya. Di sini kita bisa mengedit maupun menghapus data-datanya begitu ya. Oke. Ini yang berbasis webnya. Jadi khusus digunakan untuk mengelola data para pendonornya. Ya. Nah, kemudian yang berbasis mobilenya, ya. Jadi manakala pertama kali diinstal, maka akan muncul ini ya, halaman seperti ini, halaman login ini ya, halaman login. Nah, jika kita belum terdaftar di dalamnya, maka kita harus register lebih dulu, gitu ya. Kalau kita sudah terdaftar, maka kita langsung bisa masuk. Nah, kalau kita belum, maka kita harus register dulu, kita masukkan NIK kita yang terdiri dari 16 digit. Ya. Nah, contohnya misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16 ya. Oke. Oke. Dan kita register. Ya. Nah, begitu kita register ke dalamnya, maka kita harus melengkapi data diri kita, gitu ya. Siapa kita dengan NIK ini, gitu ya. Misalnya ini Indra, ya. Indra, tanggal lahir, katakanlah, biar 20 Mei 2000, ya. Misalnya begini, Luh, laki-laki, Muhammad, misalnya Yogyakarta, tahun 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, aja ya. Caranya misalnya AB, terakhir donor misalnya sekarang, kita simpan. Oh ya tadi, pindah ya, oke. Nah ini setelah itu, NIK kita tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke. Kita masuk ke dalamnya. Nah, kita sudah masuk ke dalam sini ya. Jadi data kita tadi mana tadi saya kayaknya masuk ke Indra ini ya. Nah ini Indra Yogyakarta 60. Nah, jadi di sini ada 3 buah menu. Yang pertama ada data ini untuk melihat semua data pendonor dari semua golongan ini gitu ya. Dengan A sampai dengan O. Kemudian diedit ini digunakan untuk kapan terakhir kali kita donor darah. Jadi ini misalnya ini tadi Indra ya, karena ini hanya bisa mengupdate data kita sendiri. Karena saya tadi masuk sebagai Indra, ini kan di sini kan 60 hari lagi, itu kan. Misalnya ini saya edit bahwa saya tuh sebenarnya sudah tahun kemarin terakhir gitu kan, tahun kemarin tahun 2021 ya.
Oke, kita simpan. Saya lihat di sini maka jadi, nah indera menjadi on, sudah bisa donor gitu ya. Kalau off ini artinya dia tidak bisa donor, dia ada penjelasannya berapa hari lagi baru dia bisa donor ini ya. Contohnya Sofyan Iswaji dia 7 hari lagi baru bisa donor, Fuad Anom pribadi 53 hari lagi baru bisa donor gitu kan, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga menunya adalah syaratnya. Ini menampilkan semua persyaratan umum bagi seorang pendonor agar bisa donor gitu kan. Ada 7 persyaratan di sini. Oke. Ya. Nah, inilah aplikasi sederhana ya dari pengabdian kami yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan ya. Oke. Nah, kemudian ini sudah kita latih mereka ya, kita training untuk menggunakan ini aplikasi ini dan sudah dipakai gitu ya. Dan juga sudah kita evaluasi bersama-sama dengan para pengurusnya ya. Kemudian kita sepakati bahwa kita akan menunjuk 2 orang admin. Yang pertama bertugas untuk mengelola data dari para pendonor ini, kemudian yang kedua adalah untuk memberitahu gitu ya, bila ada kesalahan-kesalahan dari para pengguna. Artinya jika ada kesulitan-kesulitan penggunaan ini, maka admin yang kedua nanti akan memberitahunya atau mengajari mereka. Kemudian yang kedua adalah yang kita sepakati adalah kita akan kembangkan lagi fitur sesuai kebutuhan. Jadi ke depan kalau ada kebutuhan yang lain maka kita akan kembangkan lagi ya. Tentu saja seperti itu dan tidak menutup kemungkinan bisa akan dibuat webnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa rangkaian kegiatan program pengabdian ini sudah kita laksanakan ya dan berhasil meningkatkan layanan kegiatan donor darah pada paguyuban donor darah konsul donor Cawas ya yang bisa kita lakukan. Demikian ya dari aplikasi sederhana untuk pengelolaan kegiatan donor darah di paguyuban konsul donor Cawas. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.